Hai, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Kamu yang saat ini lagi nyimak video ini ya. Mudah-mudahan lagi pada full senyum. Terus kalau sekiranya memang saat ini kamu lagi nggak baik-baik aja, nggak apa-apa, dilalui aja ya. Pernah denger nih interview Dian Sastro sama Dewi Sandra ya waktu itu. Kalau kita lagi banyak yang dirasa, lagi banyak banget hal-hal yang nggak enak, lagi banyak hal-hal yang menguras pikiran kita, nggak apa-apa. Karena sebenarnya tanpa kita sadari, kita itu lebih hebat loh dari apa yang kita pikirkan. Kadang kita memang suka kesel ya dengan diri sendiri. Kita suka membandingkan diri dengan orang lain, kemudian kita juga suka meratapi kelemahan diri kita sendiri, dan banyak hal-hal negatif lainnya yang kayak, kenapa sih harus saya yang ngalamin gitu ya? Kenapa sih bukan orang lain? Kenapa sih orang lain kayaknya punya banyak sekali bakat, punya banyak sekali kelebihan, sementara saya kok gini amat gitu ya? Kayak sedih banget rasanya, berasa kayak kok hidup kita kayak nggak guna banget gitu kan? Iya, sedih boleh, kecewa boleh, tapi jangan lama-lama ya. Karena mau nggak mau, seburuk apapun kita, mulai saat ini, yuk berdamai dengan diri sendiri. Biar kita nggak terus-terusan diliputi rasa sedih, rasa kecewa, dan rasa bahwa kita itu seolah-olah nggak ada gunanya hidup di semesta ini. Nah, bagaimana caranya? Simak terus video ini, oke? Dikutip dari Gramedia.com, berdamai dengan diri sendiri adalah suatu keadaan di mana kita dapat menerima semua hal yang telah terjadi pada diri kita, ya, baik di kehidupan yang lalu atau dalam bentuk fisik hingga luka psikologis. Menerima suatu keadaan serta semua kondisi terhadap segala hal ini memang tidak mudah ya buat dilewati. Apalagi kalau misalnya kita mempunyai sebuah kekurangan yang bisa menjadikan kita sering mengalami posisi terburuk hingga mengalami hal-hal yang gak enak seperti dibully dan lain-lain. Waduh, rasanya itu tuh gak enak banget. Susah lupa kalau masalah yang kayak gini-gini ya. Lantas bagaimana caranya? Yang jelas berikut ini adalah beberapa tips berdamai dengan diri sendiri yang diambil dari berbagai sumber. Yang pertama adalah sadari bahwa kecewa adalah bagian dari hidup. Jadi sebagai manusia biasa, kita tidak mungkin terhindar dari yang namanya rasa sedih dan juga rasa kecewa. Bahkan nih, orang yang sukses dan bahagia, pasti mereka juga pernah kok merasakan perasaan-perasaan tersebut gitu ya. Jadi, hadapi perasaan tersebut dengan tegar, kemudian menerima perasaan itu dengan baik, dan kita jangan berusaha untuk menghindarinya atau berpura-pura tidak merasakannya, karena hal itu hanya menunda diri kita melaluinya. Beri diri kita waktu untuk memproses perasaan tersebut dan melakukan sesuatu atasnya sebagai bagian dari berdamai dengan diri sendiri ya. Kemudian yang kedua adalah tidak memaksakan hal-hal yang di luar kendali. Jadi ketika kita memiliki sikap ambisius pada diri sendiri, ini memang bukan suatu hal yang negatif. Tapi kalau kita terlalu ambisius untuk terus melangkah maju dan berkembang, maka akan terlalu memaksakan sikap yang dapat menyakiti pikiran dan juga tubuh kita. Kita perlu loh mengenali kemampuan dan juga kapasitas dalam diri kita sendiri, sehingga kita dapat menyesuaikan keinginan terhadap hal-hal yang baru. Ambisi untuk maju dan berkembang boleh menjadi motivasi yang baik untuk diri kita ya. Namun, kalau kita terlalu menginginkan banyak hal, ternyata justru malah dapat menyakiti diri kita sendiri. Apalagi kalau misalnya kita gagal meraihnya. Aduh, rasanya nggak enak banget ya. Kemudian yang ketiga adalah memaafkan kesalahan diri di masa lalu. Melakukan kesalahan adalah hal yang wajar dan pasti dilakukan oleh semua orang ya. Terlalu larut dalam menyesali kesalahan yang kita buat hanya akan membuat kita tidak bisa merasa bahagia. Coba deh menerima kesalahan yang telah kita perbuat sebagai bagian dari proses belajar. Jangan menghukum diri kita terlalu keras atas kesalahan-kesalahan yang telah terjadi. Kadang-kadang kita suka, kenapa sih dulu saya harus salah langkah? Kenapa sih saya dulu harus gagal? Kenapa sih saya dulu harus begini? Kenapa sih dulu saya harus begitu? Coba kalau misalnya saya begini dan begitu.
ya gak kelar-kelar kalau misalnya kita terus-terusan menyalahkan diri kita sendiri gitu ya. Berikutnya adalah tidak melakukan kritik diri secara berlebihan. Yang namanya setiap orang pasti pernah lah ya berada di fase benci dan juga cinta pada diri sendiri. Fase ketika kita nggak bisa menerima segala sesuatu yang terjadi dan berujung membenci diri sendiri. Namun setelah itu kita juga tersadar bahwa kita sebenarnya berharga kok. Kita sebenarnya layak kok buat dicintai. Terlalu sering menyalahkan diri sendiri atas kesalahan yang terjadi, ternyata ini justru dapat menimbulkan dampak negatif yang bisa memicu yang namanya stres, overthinking, depresi, segala macam. Nah, maka dari itu kita perlu berdamai dengan yang namanya diri sendiri dan menerima keadaan yang telah terjadi baik diri maupun kehidupan kita ya. Berikutnya adalah apresiasi dan menerima diri sendiri. Kadang kita suka terlalu fokus dengan hal-hal besar yang tidak bisa kita raih, atau kita terlalu fokus dengan hal-hal yang gak enak yang menimpa kita. Tapi kita lupa kalau banyak sekali hal-hal kecil yang sebenarnya kita layak bangga terhadap diri kita. Bahkan kita juga sebenarnya harus bangga bahwa oh iya ya, ternyata saya kuat. Oh iya ya, ternyata saya hebat ya karena saya bisa bertahan sampai di titik ini gitu ya. Hal sekecil apapun yang kita dapatkan dari kemajuan dalam diri kita saat ini perlu loh buat diapresiasi dan juga dihargai. Setelah beberapa peristiwa atau pengalaman kemudian traumatis yang terjadi dalam diri kita, akhirnya bisa untuk memberikan kemajuan walaupun besar atau sedikitnya kemajuan tersebut. Nah, selanjutnya adalah hadapi rasa takut. Kalau kita memiliki rasa takut akan suatu hal yang belum pernah terjadi, maka janganlah berusaha untuk membenci atau tidak menerima perasaan tersebut. Coba deh untuk lebih memahami perasaan itu, kemudian menghadapi segala rasa ketakutan yang telah terjadi. Karena dengan cara menghadapinya, maka kita akan menjadi terbiasa, kemudian kita juga akan menjadi lebih kuat untuk melewati kehidupan di masa yang akan datang. Rasa ketakutan tersebut mungkin tidak akan pernah hilang dalam diri kita, tapi paling tidak kita sudah mengetahui bagaimana cara mengatasinya ya, sehingga kita tidak selalu akan merasa takut kalau misalnya hal-hal serupa muncul secara tiba-tiba. Pokoknya kalau kita memiliki rasa takut akan sesuatu, jangan berusaha untuk membenci perasaan tersebut. Mending akui saja perasaan itu dan coba untuk menghadapi rasa takut yang kita miliki. Karena dengan menghadapinya, kita akan menjadi lebih kuat dan juga terbiasa. Ibaratnya gini, segini doang. Dulu malah saya pernah melewati masa-masa yang lebih berat dan juga lebih menyakitkan dari ini. Misalnya gitu ya. Kemudian, peduli dengan diri sendiri. Mungkin ini terdengar mudah, tapi tidak semua orang bisa melakukannya ya. Kebanyakan orang justru memilih untuk tidak memikirkan diri sendiri dan selalu mendahulukan orang lain. Seolah kebutuhan dan kepentingan kita itu kayak nggak lebih penting dari orang lain. Padahal nih, pikiran ini justru membuat kita mengecilkan diri sendiri. Coba deh untuk mencintai diri kita dengan menyejajarkan perasaan kita dengan perasaan orang lain. Bahwa perasaan kita sama pentingnya kok dengan milik orang lain. Menjadi orang yang baik dengan sangat peduli terhadap sekitar, ini kadang bisa membuat kita merasa lelah loh, baik dari fisik maupun mental. Dan kita juga pasti pernah merasa kecewa bahwa kepedulian kita justru menjadi bumerang untuk diri sendiri, ya kan? Ini karena orang-orang yang kita pedulikan ternyata belum tentu bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang sudah kita lakukan kepada mereka. Jadi coba deh, mulai perlakukan diri kita seperti bagaimana kita memperlakukan orang lain. Kadang tanpa sadar kita justru kayak memikirkan perasaan orang lain seakan itu adalah hal penting, melebihi perasaan kita sendiri. Padahal satu-satunya orang yang lebih dulu harus kita pedulikan adalah diri kita sendiri, bukan orang lain. Berikutnya adalah istirahat. Jadi nih, kalau misalnya kita merasa lelah dengan segala sesuatu, istirahatlah. Istirahat bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara ya. Entah itu sekedar memang tiduran, entah itu memang sekedar benar-benar kita nggak ngapa-ngapain, entah kita memang fokus melakukan hobi kita gitu ya, nonton film, main sama teman-teman, atau melakukan apapun yang intinya kita tidak memikirkan masalah-masalah yang sedang menimpa kita atau memikirkan hal-hal buruk yang pernah terjadi dalam hidup kita.
Kemudian yang selanjutnya adalah menangis. Hal ini mungkin terdengar sepele atau orang akan menganggapnya sebagai candaan atau kita bakal dikatain cengeng, lebay segala macam, lemah bahkan mungkin ya. Tapi buat kita yang ingin berdamai dengan diri sendiri, menangis bukan hal yang memalukan untuk dilakukan. Kalau memang diperlukan, ya udah nangis aja gitu ya. Sebagian orang justru malah merasa lega setelah mereka nangis, karena hal tersebut bisa meluapkan segala emosi yang telah mereka alami. Nah, terakhir, berserah diri kepada Tuhan. Kalau kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, maka jangan terlalu menyalahkan diri sendiri untuk hal-hal tersebut. Kita bisa kok berusaha untuk menerima dan juga mengakui setiap keadaan yang telah terjadi dengan sabar dan juga ikhlas. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa menerima keadaan yang tidak puas tersebut, maka kita tidak akan terus bisa untuk berdamai dengan diri sendiri. Jadi, yuk berusahalah untuk berserah dan juga mendekatkan diri kepada Tuhan dengan hati yang sabar, kemudian tulus, dan juga ikhlas. Kita bisa berdoa dan juga berusaha untuk menerima segala sesuatu keadaan yang telah terjadi tersebut, dan kita juga mesti percaya bahwa kehendak yang telah Tuhan berikan pasti baik kok, karena sejatinya Tuhan lebih mengetahui segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusianya dibanding manusia itu sendiri. Nah, maka dari itu udah percaya saja dengan apa yang sudah menjadi kehendak Tuhan dan ikutilah segala prosesnya dengan baik. Percaya nggak percaya, hidup akan terasa lebih tenang saat kita mampu berdamai dengan diri sendiri. Coba deh, dan kalau misalnya nih, kamu saat ini mulai ngerasa terganggu dan juga kewalahan dengan kondisi psikologis kamu saat ini, nggak apa-apa kok buat minta bantuan ke orang-orang terdekat gitu ya. Kira-kira nih, ada nggak di antara kamu yang saat ini kayaknya masih kesulitan untuk berdamai dengan diri sendiri? Kira-kira kenapa ya? Nah, yang mau cerita-cerita, yang mau sharing pengalaman, silakan bisa lanjut di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di sharing-sharing selanjutnya, dan bye!